Perkenalkan, saya Salga Sikaina, dan seperti yang sudah kalian lihat di klip sebelumnya dan dari judul video ini, saya akan membahas tentang Gravity Powered Car. Gravity Powered Car atau biasa yang disebut dengan Gravicar adalah sebuah mobil mainan yang dapat berjalan hanya dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini akan menghasilkan energi terhadap segala sesuatu yang memiliki massa. Jadi secara garis besarnya, Gravicar ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial gravitasi menjadi sebuah energi kinetik yang dapat membuat Gravicar ini berjalan maju. Jadi energi potensial didapat dari benda yang jatuh dan energi kinetik didapat dengan kecepatan seiring bendanya jatuh. Gravicar yang saya buat ini berbahan dasar dari balok kayu dengan ukuran panjang 42 cm, tinggi 42 cm, dan lebar 15 cm. Untuk roda saya menggunakan 4 buah sidi bekas dengan diameter 12 cm. Dan agar roda ini dapat berjalan dengan stabil, saya menggunakan kayu bundar sebagai penyangga. Untuk kontrol atas, saya menggunakan tusuk satais dengan panjang 12 cm dan isi ballpoint bekas dengan panjang 9,5 cm. Untuk poros penggerak roda depan, saya menggunakan tusuk satai dengan panjang 16 cm, begitu juga dengan poros penggerak roda belakang. Namun di poros penggerak roda belakang ini, saya menambahkan pelilit dengan berdiameter 1,2 cm berbahan dasar kayu bundar. Akan ada benang yang sudah dihubungkan dengan benda. Benang dililitkan pada poros penggerak roda belakang Gravicar sampai pada ketinggian tertentu, kemudian dilepas sehingga roda dapat tergerak dan mobil Gravicar dapat maju. Di sini itu ada dua variabel bebas dan variabel tetap. Variabel bebas adalah variabel yang dapat kita ubah-ubah untuk mengetahui tujuan yang telah tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama, variabel bebas yang saya gunakan adalah massa benda. 90 gram, 99 gram, dan 112,5 gram. Dan sebagai variabel tetapnya, saya menggunakan ketinggian awal 30 cm. Untuk variabel bebas yang kedua, saya menggunakan ketinggian awal benda 20 cm, 30 cm, dan 40 cm. Dengan variabel tetapnya, massa benda sebesar 90 gram. Dalam setiap variabelnya diulangi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Langsung saja kita ke percobaannya. Saya menjalankan Gravicar ini di atas lantai berukuran 40 cm dan setiap mobil itu menyentuh 40 cm maka akan dicatat waktu tempuhnya untuk dijadikan grafik. Jangan lupa untuk mencatat waktu di mana beban tepat jatuh menyentuh lantai, karena itu akan dipakai sebagai tanda mulainya perlambatan. Untuk mengetahui waktunya, saya menggunakan aplikasi Video Editor Microvlog Now yang kemudian saya screen record, lalu buka di galeri, pencet edit 0,25, tekan next dan save, lalu catat jarak yang ditempuh Gravicar setiap 0,4 meter sampai jarak di mana Gravicar tersebut berhenti bergerak. Ini dia grafiknya. Grafik di atas dibagi menjadi dua bagian, yaitu percepatan juga perlambatan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa waktu saat benda tepat jatuh menyentuh lantai merupakan tanda mulanya perlambatan. Percepatan diberi warna biru, sedangkan perlambatan diberi warna merah. Dari grafik ini juga kita dapat mencari adanya percepatan dengan mengkali 2 koefisien X kuadrat yang tertera pada grafik. Untuk mencari kecepatan menggunakan rumus Vt sama dengan VO tambah A kali T. VO-nya 0, A-nya merupakan percepatan yang tadi, dan T-nya merupakan waktu di saat benda tepat jatuh menyentuh lantai. Energi kinetik diperoleh menggunakan rumus setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Massanya merupakan massa Gravicar ditambah massa beban. Energi potensial dapat dicari menggunakan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian, yang merupakan ketinggian awal benda. Efisiensi dapat kita cari menggunakan rumus energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100%.
Ini adalah grafik perbandingan, dapat dilihat gerakan awalnya yaitu percepatannya mereka hampir sama. Tapi saat sudah benda jatuh menyentuh lantai, baru terlihat perbedaannya yaitu perlambatannya berbeda. Ini dia tabel perbandingan dari jarak tempuh, percepatan, kecepatan, energi kinetik, energi potensial, dan efisiensi dari setiap percobaannya. Dari tabelan tadi, saya mengamati bahwa semakin besar massa benda dan ketinggian awal benda, maka akan semakin besar pula jarak tempuh, percepatan, kecepatan, energi kinetik, energi potensial, dan efisiensi dari grafika. Untuk memastikannya, saya ingin melakukan percobaan sekali lagi dengan massa benda yang jauh lebih berat daripada itu. Sekaligus saya juga ingin mengetes apakah grafikar ini kuat untuk menahan beban yang jauh lebih berat daripada massa grafikarnya itu. Massa grafikar yang saya buat itu 209 gram, dan beban yang saya gunakan bertotal 515 gram. Ini terdiri dari 90 buah koin seribuan dan 4 buah batu baterai. Untuk percobaan kali ini, saya menjalankan grafikar di lantai berukuran 50 x 50 cm, dan saya melakukan percobaannya 2 kali. Dan ini dia hasil perhitungannya. Dapat dilihat dari grafik berikut ini, jarak terjauh didapat oleh grafikar dengan variabel massa dan ketinggian terbesar. Begitu juga sebaliknya. Grafikar menempuh jarak terendah dengan variabel massa dan ketinggian terkecil. Dari grafik berikut ini juga dapat dilihat bahwa kecepatan terbesar didapat oleh grafikar dengan variabel massa dan ketinggian terbesar, begitu juga dengan yang terkecil diperoleh oleh variabel massa dan ketinggian yang kecil. Begitu juga dengan grafik efisiensi berikut ini. Yang terbesar masih diperoleh oleh variabel massa dan ketinggian yang terbesar, begitu juga yang terkecil mendapat efisiensi juga yang paling rendah. Dan dari percobaan dengan massa 515 gram dan ketinggian 41 cm, saya mendapatkan efisiensi sekitar 50% dan jarak tempuhnya 11 meter. Ini perbandingan efisiensinya dengan benda bermassa 90 gram di ketinggian 40 cm. Jadi kesimpulannya, massa benda dan ketinggian awal benda itu sangat berpengaruh terhadap jarak tempuh, kecepatan, dan efisiensi dari grafikar. Semakin besar massa dan ketinggian benda, maka akan semakin besar pula jarak, kecepatan, dan efisiensi dari grafikar. Nah, sekian percobaan yang saya buat. Masih banyak variabel yang dapat diubah. Selamat mencoba, terima kasih.